Bapak Ibu pensiunan, stop dulu. Jangan scroll, jangan tutup layar ini. Karena besok, tepat tanggal 27 Juni 2026, ada satu fakta besar yang wajib Bapak Ibu ketahui hari ini sebelum terlambat. Taspen baru saja buka suara soal rapel dan kenaikan gaji pensiunan PNS. Dan jawabannya mengejutkan jutaan orang di seluruh Indonesia. Apakah PP-nya sudah terbit? Apakah rekening Bapak Ibu akan berubah bulan depan? Dan kenapa video yang beredar di WhatsApp itu berbahaya? Tetap di sini, karena dalam video ini saya akan bongkar semuanya. Tuntas, jelas, dan jujur dari hati ke hati. Bapak Ibu pensiunan yang kami hormati dimanapun Bapak dan Ibu berada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tempat di mana informasi tentang pensiun disampaikan dengan jujur, tuntas, dan tanpa kepentingan apapun selain kepentingan Bapak dan Ibu. Sekalian, sincere. Semoga hari ini Bapak, Ibu semua dalam kondisi yang sehat, segar bugar, panjang umur, dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini, menjelang tanggal 27 Juni 2026 besok, ada topik yang sudah sangat lama menggantung di benak jutaan pensiunan ASN di seluruh Nusantara. Sebuah topik yang sejak awal tahun ini tidak pernah berhenti diperbincangkan di grup-grup WhatsApp keluarga, di warung kopi pagi hari, di pengajian ibu-ibu, di arisan bapak-bapak, bahkan di lorong-lorong pasar dan di ruang tunggu puskesmas. Topik itu adalah rapel dan kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2026. Dan hari ini setelah berbulan-bulan penuh spekulasi, penuh kabar angin, penuh video-video yang beredar di mana-mana, kami hadir untuk memberikan gambaran yang paling lengkap, paling jujur, dan paling bisa dipertanggungjawabkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita mulai dari sebuah pertanyaan sederhana yang paling sering kami terima. Benarkah ada kenaikan gaji pensiunan PNS di tahun 2026 ini? Benarkah ada rapel yang akan cair ke rekening Bapak dan Ibu? Jawaban yang paling jujur dan paling berdasar dari fakta yang ada hingga detik ini adalah belum ada. Dan bukan kami yang mengatakan ini, bukan pula spekulasi atau perkiraan semata. Ini adalah pernyataan resmi dari PT Taspen sendiri, dari akun media sosial resmi mereka, dari klarifikasi yang mereka keluarkan secara terbuka kepada publik. Taspen secara tegas menyatakan bahwa tidak ada kenaikan gaji pensiunan PNS yang disertai rapelan, karena belum ada kebijakan resmi yang mengatur hal tersebut. Taspen selalu menjalankan seluruh program dan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hingga saat ini tidak terdapat peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pemberian rapelan gaji sebagaimana informasi yang beredar. Detik.com. Itu bukan kalimat dari media biasa, bukan dari akun tidak jelas di YouTube. Itu adalah kalimat resmi dari PT Taspen, lembaga yang bertanggung jawab langsung atas pembayaran pensiun jutaan ASN di seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu perlu mendengar ini dengan sangat baik karena ada sangat banyak konten yang beredar di luar sana, baik di YouTube maupun di platform lainnya, yang sengaja membungkus informasi tidak benar dengan kemasan yang terlihat sangat resmi dan sangat meyakinkan. Salah satu yang paling berbahaya dan wajib Bapak Ibu waspadai adalah sebuah video yang beredar luas dan mencatut nama serta wajah pejabat tinggi negara. Terkait beredarnya video yang berisi pernyataan yang mengklaim adanya kenaikan gaji pensiun PNS 2026 sebesar 12%, Taspen menegaskan bahwa pernyataan tersebut adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Ya Bapak dan Ibu, teknologi yang sekarang ada memungkinkan seseorang untuk membuat video palsu dengan wajah dan suara yang terlihat sangat nyata, sangat meyakinkan, seolah-olah diucapkan langsung oleh pejabat yang bersangkutan. Inilah yang disebut dengan deepfake, dan ini sudah digunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi sesat tentang pensiun. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan video yang klaimnya berisi pernyataan dari pejabat pemerintah soal kenaikan atau rapel gaji pensiunan, jangan langsung percaya sebelum diverifikasi dari sumber resminya langsung, detik.com. Sekarang mari kita berbicara soal situasi aktual yang sedang terjadi. Gaji pensiunan PNS yang berlaku saat ini masih mengacu pada satu peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Penyesuaian terakhir yang sah adalah kenaikan sebesar 12% yang telah berlaku efektif sejak awal tahun 2024. Jadi kenaikan itu sudah terjadi 2 tahun lalu, dan sejak saat itu tidak ada lagi perubahan kebijakan yang resmi dan sah secara hukum yang mengatur besaran gaji pensiunan. Hingga saat ini,
pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terbaru yang mengatur mengenai kenaikan gaji pokok maupun rapelan bagi pensiunan untuk tahun 2026. Seluruh pembayaran manfaat pensiun tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku saat ini. Suara Ayo Bandung. Bapak Ibu, ini penting sekali untuk dipahami. Bukan berarti pemerintah tidak peduli. Bukan berarti hak Bapak dan Ibu diabaikan. Tetapi, proses pengambilan keputusan di tingkat negara memang memerlukan waktu, memerlukan kajian yang sangat mendalam, memerlukan koordinasi antar banyak kementerian dan lembaga, dan yang paling penting harus memiliki dasar hukum yang kuat sebelum bisa dieksekusi. Inilah yang membedakan informasi yang benar dari informasi yang hanya dibuat untuk menarik perhatian atau bahkan untuk tujuan yang jauh lebih berbahaya, yaitu penipuan. Sekarang izinkanlah kami jelaskan dengan sangat detail kenapa isu ini terus bergulir dan kenapa begitu banyak orang yang mempercayai kabar-kabar yang belum tentu benar itu. Ada beberapa faktor yang membuat isu ini terus hidup dan terus berkembang meski tidak ada dasar hukum yang mendukungnya. Pertama, ada preseden yang kuat dari tahun 2024. Pada tahun itu, pemerintah benar-benar menaikkan gaji pensiunan PNS sebesar 12% melalui PP nomor 8 tahun 2024 dan juga memberikan penyesuaian lainnya melalui PP nomor 5 tahun 2024. Karena pengalaman itu masih sangat segar dalam ingatan, wajar sekali kalau banyak pensiunan berharap pola yang sama akan terulang di tahun 2026 ini. Harapan itu sangat manusiawi dan kami tidak pernah meremehkannya. Faktor kedua adalah adanya dinamika kebijakan yang memang memberi ruang bagi spekulasi untuk berkembang. Kabar mengenai kenaikan gaji pensiunan PNS 2026 menjadi sorotan publik setelah Presiden Prabowo mengumumkan telah menaikkan gaji para hakim hingga 300%. Informasi ini kemudian memicu munculnya kabar bahwa pemerintah juga menaikkan gaji ASN termasuk para pensiunan PNS. Logika yang digunakan banyak orang memang masuk akal secara awam. Kalau hakim bisa naik sebesar itu, kenapa pensiunan tidak? Tapi Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa kebijakan untuk satu kelompok profesi tidak secara otomatis berlaku atau mempengaruhi kelompok lainnya. Masing-masing punya payung hukum sendiri, punya anggaran sendiri, dan punya proses tersendiri yang harus dilalui. Fajar. Faktor ketiga adalah munculnya berbagai konten di platform digital yang secara sengaja membingkai isu ini dengan cara yang membuat penonton merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh pemerintah atau oleh Taspen. Judul-judul yang sangat provokatif seperti Taspen akhirnya buka suara, pemerintah sembunyikan ini dari pensiunan, atau rapel miliaran segera cair, adalah contoh-contoh konten yang dibuat bukan untuk menginformasi, melainkan untuk memancing reaksi emosional dan mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya. Dan sayangnya, karena konten seperti ini sangat sering tampil di layar, banyak pensiunan yang akhirnya terpapar dan terpengaruh oleh narasi yang tidak akurat itu. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang mari kita masuk ke sesuatu yang sangat penting dan yang menjadi inti dari semua diskusi soal rapel dan kenaikan gaji ini, yaitu memahami dengan benar bagaimana alur proses kebijakan pensiun di Indonesia bekerja. Karena tanpa memahami alur ini, Bapak dan Ibu tidak akan pernah bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang tidak. Tidak peduli seberapa meyakinkan tampilannya. Alur proses kebijakan pensiun di Indonesia dimulai dari tingkat yang paling tinggi, yaitu keputusan politik di level presiden dan kabinet. Sebelum sebuah kebijakan kenaikan gaji pensiunan bisa dieksekusi, topik tersebut harus masuk ke dalam agenda pembahasan di level pimpinan tertinggi pemerintahan. Ini bukan proses yang bisa dipercepat oleh siapapun, termasuk oleh Taspen sendiri. Setelah ada keputusan politik, barulah proses persiapan regulasi dimulai. Kementerian-kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akan mulai menyiapkan draft peraturan yang komprehensif. Proses ini sendiri bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, karena melibatkan banyak sekali kajian teknis, yuridis, dan fiskal. Setelah draft peraturan selesai dan melewati proses harmonisasi antar kementerian, barulah dokumen tersebut naik ke meja presiden untuk ditandatangani dan diterbitkan sebagai peraturan pemerintah. Inilah yang disebut PP, dan inilah pondasi dari segalanya. Tanpa PP yang sudah resmi terbit dan ditandatangani presiden, tidak ada satu lembaga pun di Indonesia yang secara hukum boleh mencairkan dana kenaikan atau rapel gaji pensiunan. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena memang tidak ada dasar hukumnya.
Mencairkan dana negara tanpa dasar hukum yang sah adalah pelanggaran serius yang konsekuensinya sangat berat bagi semua pihak yang terlibat. Setelah PP terbit, proses belum selesai. Anggaran negara harus diperiksa ulang dan diharmonisasi untuk memastikan dana yang dibutuhkan benar-benar tersedia tanpa mengganggu pos-pos anggaran lainnya. Ini bukan perkara sepele, mengingat kita berbicara tentang jutaan penerima manfaat dengan total dana yang bisa mencapai triliunan rupiah. Kementerian Keuangan harus memastikan bahwa langkah ini tidak akan mengganggu stabilitas fiskal secara keseluruhan. Baru setelah semua itu selesai, diterbitkan surat perintah pencairan dana kepada Taspen, dan barulah Taspen bisa memulai proses pembayaran ke rekening para pensiunan. Begitulah alurnya, panjang, penuh tahapan, dan tidak bisa dipotong oleh siapapun. Dan saat ini, tepat menjelang tanggal 27 Juni 2026 besok, berdasarkan semua informasi resmi yang tersedia, kita masih berada di tahap di mana PEPE yang mengatur kenaikan gaji pensiunan tahun 2026 belum diterbitkan. Taspen menegaskan bahwa belum ada regulasi resmi dari pemerintah mengenai kenaikan gaji dan tunjangan pensiunan PNS dalam waktu dekat. Itu bukan berarti tidak akan ada. Itu berarti prosesnya memang sedang berjalan, dan kita semua harus menunggu dengan sabar sambil tetap waspada terhadap berbagai informasi yang beredar. Ayo Bandung. Namun ada satu hal yang perlu Bapak dan Ibu pegang sebagai pegangan dan penghibur di tengah penantian ini. Hak Bapak dan Ibu tidak akan pernah hilang. Ini adalah prinsip yang sudah melekat dalam sistem pembayaran pensiun di Indonesia. Kalau suatu saat nanti pemerintah menetapkan bahwa ada kenaikan gaji pensiunan yang berlaku surut sejak tanggal tertentu, misalnya sejak Januari 2026, maka selisih dari bulan Januari sampai dengan bulan pencairan dilakukan akan dihitung secara penuh dan dibayarkan sekaligus dalam bentuk rapel. Tidak ada satu bulan pun yang terlewat. Tidak ada satu rupiah pun yang hangus. Mekanisme inilah yang menjadi jaring pengaman agar hak Bapak dan Ibu tetap terlindungi meski proses administrasinya memakan waktu. Tapi ingat, sekali lagi kami tegaskan, semua ini berlaku hanya jika dan ketika kebijakan resmi itu sudah ditetapkan melalui PEP yang sah. Sebelum ada PEP, tidak ada dasar untuk menghitung rapel apapun. Jadi pastikan Bapak dan Ibu tidak tertipu oleh konten-konten yang mengklaim bahwa rapel sudah bisa dihitung sekarang, atau bahwa ada cara tertentu untuk mempercepat proses pencairan rapel Bapak dan Ibu. Semua klaim seperti itu adalah tidak benar. Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas satu hal yang sangat penting dan yang menjadi keprihatinan kami yang paling besar dalam topik ini, yaitu maraknya penipuan yang memanfaatkan isu rapel dan kenaikan gaji pensiunan ini sebagai umpan untuk menjerat korban. Kami tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa setiap kali isu pensiun memanas, angka kejahatan berbasis manipulasi informasi juga ikut meningkat. Dan korbannya tidak jarang adalah para pensiunan yang memang sedang dalam kondisi menunggu dengan penuh harap dan karena itu menjadi lebih mudah untuk dimanipulasi. Modus yang pertama dan yang paling sering kami dengar adalah seseorang yang menghubungi pensiunan melalui WhatsApp, SMS, atau telepon langsung, mengaku sebagai petugas Taspen atau pegawai pemerintah, dan kemudian meminta data pribadi dengan alasan untuk memverifikasi data agar rapel bisa segera dicairkan. Data yang diminta bisa bermacam-macam. Ada yang minta nomor NIK, ada yang minta foto KTP 2 sisi, ada yang minta nomor rekening bank beserta nama bank dan cabangnya, dan yang paling berbahaya adalah meminta kode OTP yang masuk ke HP Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Itu seperti PIN ATM yang hanya boleh Anda sendiri yang tahu. Siapapun yang memintanya dengan alasan apapun adalah penipu, tidak ada pengecualian. Taspen mengimbau kepada para peserta untuk tidak membagikan data pribadi, mengirim sejumlah uang, ataupun klik link sembarangan, sebab informasi yang hoax kerap dijadikan cara untuk modus penipuan kepada peserta. Metro TV News. Modus yang kedua adalah penyebaran tautan atau link website yang tampilannya dibuat sangat mirip dengan situs resmi Taspen atau situs kementerian pemerintah. Bahkan alamat websitenya pun sengaja dibuat semirip mungkin agar sulit dibedakan oleh orang yang tidak terbiasa. Begitu Bapak dan Ibu mengklik link tersebut dan mengisi formulir yang ada di dalamnya, semua data pribadi langsung jatuh ke tangan pelaku. Taspen juga memberikan beberapa poin imbauan penting.
Ingat, Taspen tidak pernah meminta PIN, kode OTP, atau uang administrasi dalam proses pelayanan. Seluruh layanan Taspen bersifat gratis. Proxys HR. Modus yang ketiga adalah meminta uang di muka dengan berbagai alasan yang kedengarannya masuk akal. Biaya administrasi untuk memproses rapel, biaya verifikasi data, biaya cetak dokumen, biaya pengiriman surat keputusan. Semua alasan itu hanyalah rekayasa untuk mengeluarkan uang dari kantong pensiunan. Tidak ada satupun proses pencairan manfaat pensiun yang resmi dan sah yang mensyaratkan pembayaran apapun dari penerima. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kalau ada yang meminta uang dengan alasan untuk memperlancar pencairan rapel Bapak dan Ibu, tutup teleponnya, blokir nomornya, dan laporkan kepada pihak berwenang. Dan modus yang keempat adalah yang paling canggih dan paling sulit dideteksi, yaitu video deepfake yang mencatut nama dan wajah pejabat tinggi negara. Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, teknologi kecerdasan buatan yang ada sekarang sudah sangat mampu menghasilkan video yang terlihat sangat nyata, namun sepenuhnya palsu. Seseorang bisa membuat video yang seolah-olah menampilkan Menteri Keuangan atau Direktur Utama Taspen sedang mengumumkan kenaikan gaji atau rapel, padahal pejabat tersebut tidak pernah mengatakan hal itu sama sekali. Kalau Bapak dan Ibu melihat video seperti itu, jangan langsung percaya. Selalu verifikasi dengan mengecek situs resmi Taspen di taspen.co.ide atau akun media sosial resmi mereka. Bapak Ibu yang berhati mulia, di luar semua informasi teknis dan administratif yang sudah kami bahas panjang lebar tadi, ada satu hal lagi yang sangat ingin kami sampaikan dengan tulus dari hati kami yang paling dalam. Situasi penantian seperti yang sedang Bapak dan Ibu alami sekarang ini, menunggu kepastian tentang hak yang sudah lama dinantikan, adalah situasi yang tidak mudah. Kami memahami itu dengan sangat baik. Uang pensiun bagi kebanyakan pensiunan bukan hanya sekadar angka di rekening bank. Uang pensiun adalah jangkar kehidupan, adalah pegangan yang memungkinkan Bapak dan Ibu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk membayar tagihan obat-obatan, untuk membantu kebutuhan anak dan cucu, dan untuk menjalani masa tua dengan sedikit lebih nyaman dan bermartabat. Ketika ada kabar yang memberi harapan tambahan, sekecil apapun, reaksi alami setiap orang adalah berharap kabar itu benar adanya, dan kami tidak pernah menghakimi harapan itu. Harapan adalah hal yang sangat manusiawi. Yang perlu kita kelola bersama adalah cara kita merespons harapan tersebut. Apakah kita akan membiarkan harapan itu membuat kita mudah dimanipulasi, atau apakah kita akan menggunakan harapan itu sebagai dorongan untuk tetap kritis, tetap waspada, dan tetap mencari informasi yang benar dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kami berharap Bapak dan Ibu memilih yang kedua, karena dengan tetap kritis dan tetap waspada itulah, Bapak dan Ibu bisa benar-benar melindungi diri sendiri dari kerugian yang jauh lebih nyata daripada menunggu rapel yang belum ada kepastiannya. Sekarang izinkanlah kami memberikan panduan praktis yang sangat konkret dan langsung bisa Bapak dan Ibu terapkan hari ini juga. Panduan ini bukan teori. Ini adalah langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang tidak terlalu akrab dengan teknologi digital. Langkah pertama, jadikan situs resmi Taspen sebagai rujukan utama Anda. Situs resmi Taspen beralamat di taspen.co.ide. Itu adalah sumber paling akurat dan paling bisa dipercaya untuk semua informasi yang berkaitan dengan pembayaran pensiun Bapak dan Ibu. Bookmark halaman itu di HEP atau komputer Anda, dan setiap kali ada kabar baru tentang pensiun, cek dulu ke sana sebelum mempercayai sumber lain manapun. Langkah kedua, ikuti akun media sosial resmi Taspen. Taspen memiliki akun resmi di berbagai platform, termasuk Instagram dan X atau Twitter dengan nama pengguna @taspen. Kalau ada pengumuman penting, pasti akan diumumkan di sana terlebih dahulu. Dan kalau ada kabar yang beredar tapi tidak muncul di akun resmi mereka, maka kemungkinan besar kabar itu tidak benar. Langkah ketiga, aktifkan autentikasi secara rutin. Ini adalah hal yang sangat penting dan sangat sering dilupakan oleh pensiunan. Proses autentikasi adalah cara Taspen memverifikasi bahwa penerima pensiun masih hidup dan masih berhak menerima pembayaran. Kalau autentikasi tidak dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan, pencairan gaji pensiunan Bapak dan Ibu bisa dihentikan sementara atau bahkan diblokir. Bagi pensiunan veteran, autentikasi wajib dilakukan setiap bulan. Bagi pensiunan umum, jadwalnya bisa berbeda tergantung pada kategori masing-masing. Gunakan aplikasi andal yang bisa diunduh di Play Store atau App Store untuk melakukan autentikasi digital dari rumah,
tanpa perlu antri di kantor Taspen atau kantor pos. Ini adalah kemudahan yang luar biasa yang sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Langkah keempat, jaga data pribadi Anda dengan sangat ketat. Nomor NIK, nomor rekening, kode OTP, PIN ATM, semua itu adalah informasi yang sangat sensitif dan tidak boleh diberikan kepada siapapun. Tidak kepada orang yang mengaku dari Taspen, tidak kepada orang yang mengaku dari kementerian, dan tidak kepada siapapun yang menghubungi Anda secara tiba-tiba dengan penawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Langkah kelima, jadilah penjaga informasi yang bertanggung jawab. Kalau Bapak dan Ibu menerima sebuah pesan atau video tentang rapel atau kenaikan gaji pensiunan, jangan langsung diteruskan ke grup WhatsApp keluarga atau tetangga. Verifikasi dulu, cek dulu ke sumber resminya. Kalau ternyata informasinya tidak benar, jangan sebarkan. Kalau ternyata benar, baru boleh disebarkan dengan menyertakan sumber resminya sekalian, agar penerima lain bisa mengkonfirmasi sendiri. Bapak Ibu pensiunan. Satu hal lagi yang ingin kami sampaikan sebelum kita menutup pembahasan panjang yang sangat bermakna ini, tentang gaji ke-13 yang sudah lebih dulu menjadi kenyataan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026 terkait pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, pensiunan PNS menerima gaji ke-13 dengan komponen pencairan meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat dengan besaran yang sama dengan penghasilan yang diterima per bulannya. Gaji ke-13 ini sudah mulai dicairkan sejak tanggal 2 Juni 2026, dan ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah kepada para pensiunan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada. Ini bukan rapel, ini bukan kenaikan gaji pokok, tapi ini adalah tambahan penghasilan yang nyata dan sudah masuk ke rekening Bapak dan Ibu. Ayo bantu. Selain gaji ke-13, jangan lupa bahwa sistem tunjangan yang berlaku saat ini sudah mencakup berbagai komponen yang cukup berarti. Ada tunjangan keluarga untuk suami atau istri sebesar 10% dari gaji pokok. Ada tunjangan anak sebesar 2% per anak. Ada tunjangan pangan dalam bentuk setara 10 kg beras per orang per bulan. Dan bagi pensiunan yang berdomisili di Papua dan Papua Barat, ada tunjangan kemahalan tambahan sebesar 12% dari pensiun pokok. Semua komponen tunjangan ini tetap berjalan normal dan tidak terpengaruh oleh ada atau tidaknya kebijakan kenaikan gaji baru. Ada juga kabar baik lainnya yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Sejak Juli 2025 lalu, PT Taspen telah mempermudah akses pengambilan dana. Pensiunan juga bisa mencairkan dana melalui gerai minimarket seperti Alfamart dan Indomaret dengan menggunakan kode transaksi dari aplikasi Postpay dan menunjukkan KTP asli untuk mendapatkan uang tunai tanpa potongan administrasi tambahan. Ini adalah kemudahan yang luar biasa, terutama bagi Bapak dan Ibu yang tinggal di daerah yang jauh dari kantor Taspen atau kantor pos. Tidak perlu jauh-jauh pergi, tidak perlu antri panjang. Cukup ke minimarket terdekat dengan membawa HP yang sudah ada kode transaksinya dan KTP asli, gaji pensiunan sudah bisa dicairkan. Manfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya. Proxis HR. Dan tentang gaji Juli 2026 yang besok, 27 Juni 2026, sudah semakin dekat waktunya untuk disiapkan. Mengikuti pola yang sudah berjalan rutin, gaji pensiunan akan cair pada tanggal 1 setiap bulan. Besaran yang akan diterima masih mengacu pada PEP nomor 8 tahun 2024. Dengan rincian yang bervariasi sesuai golongan dan masa kerja terakhir masing-masing pensiunan. Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, gaji pensiunan PNS berkisar antara Rp1.748.100 untuk golongan terendah hingga Rp4.957.100 untuk golongan tertinggi. Ditambah seluruh tunjangan yang melekat sesuai kondisi keluarga masing-masing. Angka-angka ini mungkin tidak berubah dari bulan sebelumnya, tapi itu bukan berarti hak Bapak dan Ibu berkurang. Itu berarti proses kebijakan kenaikan memang membutuhkan waktu, dan Bapak serta Ibu masih berhak mendapatkan setiap rupiah yang memang sudah menjadi hak Anda. Kami juga ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya memastikan proses autentikasi berjalan lancar. Kegagalan autentikasi sering terjadi karena faktor pencahayaan yang buruk saat memindai wajah. Pastikan melakukan proses ini di tempat terang dan tidak memakai aksesoris wajah seperti kacamata atau topi. Jika autentikasi melalui smartphone terus gagal, jangan panik. Bisa datang langsung ke Bank Mitra Bayar atau kantor pos untuk melakukan autentikasi manual.
Jangan sampai gaji yang sudah pasti cair justru tertahan hanya karena masalah teknis autentikasi yang sebetulnya bisa diatasi dengan mudah kalau Bapak dan Ibu tahu caranya. Bungkus Selatan Bapak Ibu pensiunan yang kami sayangi. Sebagai penutup dari perjalanan panjang diskusi kita hari ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa poin rangkuman yang paling penting untuk Bapak dan Ibu bawa pulang dari video ini. Yang pertama, berdasarkan data terbaru dan pernyataan resmi PT Taspen, hingga saat ini belum ada PP baru yang menetapkan kenaikan gaji atau rapel bagi pensiunan PNS di tahun 2026. Gaji yang berlaku masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Yang kedua, berbagai kabar dan video yang beredar tentang rapel dan kenaikan gaji pensiunan 2026 sudah resmi dinyatakan sebagai hoaks oleh Taspen langsung, termasuk video yang mencatut nama pejabat tinggi yang merupakan hasil rekayasa AI. Yang ketiga, hak rapel Bapak dan Ibu tidak akan pernah hilang. Kalau suatu saat ada kebijakan resmi yang menetapkan kenaikan berlaku surut, selisih dari seluruh bulan yang sudah berlalu akan dihitung penuh dan dibayarkan sekaligus. Yang keempat, waspadai penipuan yang mengeksploitasi isu ini. Jangan berikan data pribadi kepada siapapun yang tidak jelas kewenangannya. Jangan bayar biaya apapun. Jangan klik link sembarangan. Dan jangan percaya video yang tidak bisa diverifikasi dari sumber resminya. Yang kelima, gaji ke-13 sudah cair sejak tanggal 2 Juni 2026. Berdasarkan PP nomor 9 tahun 2026. Ini adalah kepastian yang sudah nyata dan yang sudah Bapak dan Ibu terima. Yang keenam, menjelang gaji Juli yang akan cair tanggal 1 Juli besok setelah tanggal 27 Juni 2026 ini, pastikan autentikasi Bapak dan Ibu sudah berjalan dengan lancar dan semua data di sistem Taspen sudah akurat dan terkini. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan lengkap dan menyeluruh yang bisa kami hadirkan hari ini. Kami doakan dengan sepenuh hati, semoga pemerintah terus memperhatikan kesejahteraan para pensiunan. Semoga kebijakan yang lebih baik terus hadir seiring waktu. Dan semoga Bapak Ibu sekalian selalu sehat, selalu terlindungi, dan selalu mendapatkan haknya dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Amin ya robbal alamin. Kalau video ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, tolong bantu bagikan kepada sama pensiunan, kepada anak dan menantu, kepada tetangga dan teman-teman yang membutuhkan informasi yang benar ini. Tekan tombol like dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang akan kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.